Ya, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai game teori. Karena apa? Karena sebelumnya kan mungkin kalian udah membahas dan juga udah tahu mengenal mengenai bisnis model Canvas. Nah, di dalam salah satu blognya itu, blog dari model bisnis Canvas, itu ada namanya revenue stream dan juga cost structure. Yang mana itu kan berarti gimana perusahaan dapat pendapatannya itu dari mana aja dan biayanya itu berapa aja. Nah, berarti kalau misal berbicara lebih jauh dikit itu juga akan menyinggung mengenai penetapan harga yang ditaruh oleh perusahaan dan juga persaingan harga dari produk yang mereka rencanakan. Maka kita cukup masuk ataupun relate kalau kita membahas mengenai game teori. Oke, game teori itu apa? Game teori itu adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan, bisa dari kepentingan perusahaan A dan perusahaan B, ataupun kepentingan di dalam perusahaan itu sendiri, yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di dalam game teori ini ada beberapa asumsi. Sebelumnya game teori ini mendapatkan Nobel Awards, lupa di tahun berapa, tapi artinya ini adalah suatu temuan yang cukup inovatif dan bisa diterapkan di banyak tempat. Nah, game teori itu mempunyai berbagai macam asumsi. Mungkin di video ini yang akan saya sampaikan ada dua, yaitu yang pertama adalah asumsinya adalah setiap pemain, perusahaan ataupun individu itu mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Jadi mereka boleh memilih pilihan A ataupun B. Kemudian asumsi berikutnya adalah payoff ataupun return yang akan diperoleh perusahaan ini diketahui masing-masing. Mereka tuh misal ambil strategi A, dia returnnya berapa yang akan dia peroleh. Kalau ambil strategi B, berapa return yang akan diperoleh. Nah, di game teori ini lebih ke interaksikan antara strategi yang dipunyai oleh perusahaan A dan juga perusahaan B itu tuh menjadi seperti apa kalau misal digabungkan kedua strategi tersebut dipertemukan akan mempengaruhi return satu sama lainnya, itu bagaimana caranya. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Cara bacanya seperti ini. Nanti ada tabelnya, ada player A dan juga player B. Jadi anggaplah perusahaan A dan juga perusahaan B. Perusahaan A ini strateginya adalah up and down. Jadi terkait penetapan produknya ini dia punya dua strategi up dan strategi down. Kalau si perusahaan B punya strateginya namanya left dan juga right. Jadi karena ada dua angka dipisahkan oleh koma. Nah, koma yang di sebelah kiri koma itu tuh artinya adalah strateginya A. Kalau di belakang koma berarti adalah strateginya B. Cara membacanya seperti itu. Jadi misal ketika perusahaan A itu menerapkan strategi up, sedangkan perusahaan B ini menerapkan strategi left, berarti return yang akan diperoleh oleh perusahaan A adalah 10, sedangkan return yang akan diperoleh oleh perusahaan B adalah 20. Nah, antara 10 dan 20 ini adalah masing-masing perusahaan A dan B yang mengetahui returnnya masing-masing, dan mereka tidak tahu return yang diperoleh oleh perusahaan pesaingnya ataupun satu sama lainnya. Oke. Nah, ada beberapa strategi yang memungkinkan untuk tercapai ketika dua perusahaan ini mempunyai dua strategi yang berbeda, dan persaingannya itu bisa disebut sebagai ada 3 macam strategi. Yang pertama adalah dominan strategi ataupun dominasi, yang mana strateginya ini adalah perusahaan A ini mau apapun keputusan yang akan diperoleh oleh perusahaan B, itu tuh dia akan mencapai ataupun mendapatkan income ataupun return yang maksimal. Sedangkan kalau secure strategi adalah strategi di mana masing-masing perusahaan ini membuat berbagai macam potensi pilihan, yang mana seenggaknya mereka paling jelek itu dapat berapa, ataupun ketika memperoleh strategi apa. Kalau nice equilibrium adalah kondisi di mana
nggak ada pemain yang bisa meningkatkan tidak bisa meningkatkan pendapatannya ataupun returnnya kecuali digantikan ataupun perusahaan lain ini juga mengganti strateginya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau yang dominan strategi, seperti contoh yang tabel sebelumnya tadi, dominan strateginya perusahaan A itu apa? Adalah up. Karena apa? Karena ketika perusahaan A ini menggunakan strategi up, paling nggak dia akan dapat 10 atau 15 returnnya, tergantung player B ini ataupun perusahaan B ini apakah akan menggunakan left atau right. Sedangkan kalau misal player A mereka mengambil strategi down, ada potensi mereka akan rugi sebesar minus 10 dengan maksimal 10. Tentunya dominan strategi ataupun yang sangat masuk akal dan rasional untuk dipilih oleh perusahaan A adalah strategi up. Sedangkan perusahaan B tidak memiliki strategi yang dominan karena semua pilihan baik left ataupun right sama-sama memiliki opsi yang enak ataupun sama-sama mendapatkan return yang kurang lebih sama. Sedangkan kalau secure strategi, dari contoh ini adalah secure strateginya perusahaan A adalah mereka menggunakan strategi up karena paling enggak minimalnya itu mereka akan dapat 10 sama kayak dominannya dan paling maksimal 15. Kalau down kan mereka masih bisa negatif 10. Nah, kalau player B secure strateginya adalah paling enggak mereka akan menggunakan pilihan right ataupun strategi right, yang mana minimal mereka itu akan memperoleh 8 pendapatannya. Paling enggak, jadi sepahit-pahitnya itu mereka dapat 8 dibandingkan mereka memilih left, ya rugi 1 sih, yaitu 7 returnnya kan mereka peroleh kalau misal mereka ambil left. Nah, kemudian kalau Nash equilibrium itu seperti apa? Nash equilibrium itu ketika player A memilih strategi up dan juga player B ataupun perusahaan B itu memilih strategi left, yang mana berarti player A akan memperoleh 10 dan si player B ini akan memilih 20. Karena apa? Karena tadi yang sebelumnya kalau si perusahaan A ini kan rasionalnya mereka akan pilih strategi up, ya kan? Sulit mereka untuk memilih strategi down karena down mereka bisa negatif. Sedangkan kalau player B ataupun perusahaan B, kalau mereka tahu kalau mereka pakai strategi left ini, mereka akan maksimal, sangat mendapatkan return yang maksimal. Maka yang paling Nash equilibrium ataupun titik temu win-win solutionnya adalah player B menggunakan left, mereka dapat yang paling maksimal, dan player A menggunakan dominan strateginya mereka, yaitu up, mereka dapatnya 10. Nah, seperti itu. Seperti itu cara menginterpretasikan game teori secara sederhana yang masih dasar. Ini masih belum membahas game teori kalau misal terjadi kolusi antara perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah seperti yang tadi disampaikan seperti yang sudah disampaikan bahwa game teori ini mendapatkan Nobel Awards. Tapi menurut kalian, game teori ini tuh sebenarnya bisa dipraktekkan nggak sih untuk pengambilan keputusan persaingan dengan pesaing di dalam bisnis? Apakah dalam menetapkan harga kalian juga menggunakan rumusan matematis seperti yang ada dalam game teori ini atau tidak? Nah, sekiranya menurut kalian apa pandangan